Halo guys, selamat datang di Mandalika. So, hari ini kita lagi mau balapan, tapi bukan balapan yang susulan. Ini adalah balapan time attack yang diadakan oleh JDM Run. Nama eventnya itu JDM Fun Day. Jadi mobil-mobil JDM doang yang boleh ikutan time attack ya. Salah satunya Subaru BRZ ini. Ini gue disediain sama Subaru Indonesia yang sama persis kayak BRZ Go. Bedanya ini masih standar. Dan karena gue udah beberapa kali pakai BRZ, jadi kayaknya udah cocok banget chemistry-nya. Makanya kali ini di Mandalika kita dikasihnya BRZ lagi. Dan ini BRZ yang baru, ntar kita akan bahas juga. Sekarang gue mau latihan dulu. Kita cobain time attack di sirkuit Mandalika pakai Subaru BRZ ini. Let's go! Oke, kita udah di bagian pedoknya Mandalika. Semua pedoknya sekarang isinya mobil-mobil JDM. Dan yang gue suka dari event ini, JDM Run tuh ngasih nama-nama di setiap pitnya. Udah berasa pemain Formula One aja nih. Dan kali ini kita ada di pit paling pojok, ini isinya Subaru semua. Ada sekitar 23 Subaru. Dan kalau keseluruhan pesertanya tuh ada sekitar 90-an mobil JDM. Nah, mobil yang gue pakai pun juga Subaru. Dan ini bukan Subaru yang sama kayak gue. Kalau gue itu BRZ tahun 2023. Yang kali ini gue pakai adalah BRZ 2024. Yang 2024 ini dia ada fitur tambahan, yaitu di bagian kaki-kaki yang bisa mendukung gue buat late braking. Karena remnya kali ini udah pakai Brembo 4 pot, ukurannya lebih besar. Dan gak cuma depan doang, yang belakang pun juga ada Brembo 2 pot. Jadi untuk dipakai track day, performance dari brakingnya nih, dari pengeremannya bisa lebih baik lagi. Dan bisa increase waktu gua, bisa lebih cepat nih dalam satu lap. Karena ngeremnya bisa telat-telat, intinya gitu. Dan pastinya lebih safety juga kalau buat dipakai di jalanan, karena remnya jadinya lebih pakem. Dan selain rem sekarang ada eyesight-nya nih, jadi kita bisa nyetir sendiri mobilnya. Kita tinggal nyalain, nanti di Mandalika dia tinggal ngikutin jalannya, dia ngegas sendiri. Kalau mobil depan ngerem, dia ngerem sendiri. Tapi kayak buat time attack nggak kita pakai dulu ini. Sisanya masih sama tapi, kayak mesinnya 237 horsepower, torsi 250 Nm. Jadi secara performance mesin kurang lebih sama kayak BRZ Go yang sebelum mesinnya kita ganti. Sekarang langsung aja kita cobain, bentar lagi udah giliran kita. Kita semoga bisa memberikan waktu yang terbaik untuk tim Subaru Indonesia. Tapi sebelum balapan, kita harus pakai ini dulu. Oke, let's go! Karena ini time attack doang, jadi pakai helm aja cukup. Nggak harus pakai racing suit, yang penting safety kayak sepatu sama helm cukup. Let's go! Tadi kita baru aja selesai sesi 1 dari time attack-nya. Cuma dapat 1 lap doang, dan itu yang dihitung. Dan tadi waktunya tuh kalau nggak salah 2 menit 5 detik. Masih terhitung cukup lama, karena gue melakukan beberapa mistake. Mobilnya ini brakingnya enak, tapi karena terlalu enak, jadi kadang tuh gue ngeremnya suka telat. Dan kadang karena ngerem, jadi mobilnya lari-lari. Jadi ujung-ujungnya ngedrift. Nah, karena emang gue drifter kali ya, jadi pengennya bawaannya ngedrift mulu. Walaupun ini time attack. Tapi kita masih ada 2 sesi lagi. Kita mau coba push rank nih. Target gue adalah 2 menit. Semoga bisa, semoga aman, semoga nggak crash. Dan kayak kita mau nyeting-nyeting mobil dulu. Kita alignment dulu, sama mungkin ban bisa kita akalin. Oke, sekarang lagi ada test drive session dari Subaru. Keren ya? Biasanya test drive tuh di Gias, di IMS. Ini test drive langsung di Mandalika. Jadi kalau kalian datang ke acara ini, kalian bisa daftar, bisa bawa Subaru, mau itu yang WRX atau yang BRZ, langsung masuk ke Mandalika. Ya walaupun ada safety car-nya,
ada speed limitnya, tapi tetap experience yang luar biasa banget dari Subaru Indonesia buat customer-customernya, buat calon customer untuk ngerasain mobilnya di sirkuit langsung. Mantap. Dan gak cuma itu aja, sebagai official technical partner, Subaru juga support komunitas JDM Run dan semua anggota Subaru Indonesia Club dengan menyediakan mekanik handal untuk mobil-mobil JDM di sini. Jadi pasti enak banget nih untuk tim Subaru Indonesia Club yang turun pakai Subaru, disediain mekanik, spare part, cek angin, engine scan, pokoknya tinggal gaspol. Nah, karena mobil kita tadi lagi dipakai test drive juga, jadi kita nggak bisa pakai mobilnya sekarang. So, sekarang kita lihat mobil lain aja. Ada beberapa mobil yang keren yang belum pernah di-review di Garasi Drift. Salah satunya ada RX-7 4 rotor warna biru. Waktu itu warna merah. Kali ini warna biru. Ada GTR juga. Ada Honda-Hondaan. Keren-keren banget, Bro. Kita lihat aja. Oke, kita lihat mobilnya mulai dari pedok yang paling pojok, pojok kanan. Kalau Subaru kan tadi pojok kiri. Dan di sini ada mobil yang ikutan JDM Run juga. Ya JDM sih, ini Toyota yang bisa kalian sewa. Kencang juga saya. Ini adalah Toyota Agya yang kalian bisa sewa. Sewanya itu per jam sekitar berapa juta gitu ya. Pokoknya kalian datang aja ke sini, kalian bisa nyewa langsung. Kalau nggak salah syaratnya itu cuman yang penting kalian punya SIM A. Kalian bisa pakai mobil ini balapan di Mandalika. Itu experience yang lumayan menarik juga. Nah, udah masuk ke mobil-mobil JDM. Di sini ada mobil-mobilnya Mas Fitra Eri. Jadi Mas Fitra tuh bawa dua mobil. Ada Civic Type R yang baru. Di belakangnya kita lihat ada GR-MN. Menariknya mobil ini harusnya dipakai buat time attack, tapi ada trouble dan akhirnya parts-parts di mobil ini yang udah dimodifikasi dipindahin ke GR Yarisnya Omobi. Makanya ini kap mesinnya sekarang putih karena kap mesin karbonnya dipindahin ke GR Yarisnya Omobi. Dan ini mobil kemarin kita towing pakai Z-Coaster Towing. Semoga Mas Fitra puas dengan pelayanannya. Dan sekarang kita lanjut aja lihat yang lain-lain. Sebelah sini ada GR lagi. Nah, ini GR Omobi nih. Kap mesinnya pindah ke sini. Jadi dikombinasi antara mobilnya Mas Fitra dan mobilnya Omobi biar bisa dapat lap time yang bagus. Di belakang ada GTR yang paling kencang. Jadi ini GTR waktunya kalau nggak salah 145 yang bawa teman kita Fadilos. Dan ini adalah R35 Nismo. Bagian bannya, velgnya udah dimodif, remnya juga. Jadi nggak cuma Nismo doang, tapi Nismo yang udah dimodifikasi. Makanya bisa menghasilkan waktu yang paling cepat. Di sini ada GTR lagi. Oke, puas banget deh kalian ke sini. Bisa lihat mobil-mobil JDM yang jarang dilihat di Jakarta, tapi di sini lagi ngumpul semua. Ini ada Subaru BRZ yang udah diceperin, dikasih lips, jadi ngeliatnya enak ya, lebih profesional, lebih keren. Nah, di sini lagi ada keramaian karena ada TV yang nunjukin lap time kita. Jadi dari situ kalian bisa tahu waktu kalian secara real time melalui TV-nya. Ini ada yang lumayan paling kencang juga dari Engine Plus, yaitu Evo yang kayaknya dimodif buat time attack. Lumayan proper juga, sampai lampunya aja udah nggak ada buat air duct ke bagian mesin, ke bagian intake. Nama gue udah dipanggil. Kita lanjut reviewnya nanti. Sekarang kita balapan dulu. Semoga waktunya bisa maksimal. Target gue 2 menit deh pokoknya. Nah, sekarang sebelah gua nih ada RX-7 yang bisa dibilang sleeper. Karena kalau kalian lihat nih, body kitnya standar RX-7, nggak ada white body, semuanya masih normal di bagian eksterior, tapi di bagian mesinnya yang ini 4 rotor. Jadi kalau kemarin kalian nonton video kita nge-review mobil Access yang warna merah tuh RX-7, itu 4 rotor. Kali ini 4 rotor juga dengan modifikasi yang berbeda. Internalnya sama, tapi untuk bagian intake, bagian headernya dan lain-lainnya, gearboxnya itu beda, udah lebih di-upgrade. Dan mungkin karena ini yang kedua, jadi lebih rapi ya kita lihat hasil modifikasinya. Dan tadi kita udah dengar suaranya, suara keren banget. Sama kayak yang 4 rotor yang pernah ke garasi, kali ini 4 rotor lebih kenceng lagi mungkin karena kita di track, jadi bisa makin lebih geber lagi. Mantap pokoknya Access otomotif. Kita mau dengar suaranya.
sini ada geng-geng Toyota, ada 86, ada GR Yaris, ada Mas Fitra di sini tiba-tiba. Lap time lo gimana, Mas? Sama, sebenarnya nyetirnya improve, tapi karena tracknya lebih licin, jadi waktunya sama persis. Waktunya sama persis? Sama persis. Tapi harusnya bisa lebih cepet kalau lu nggak pakai mobilnya Omobi sih. Kalau pakai JRM mestinya lebih cepat. Iya, itu padahal gue pengen lihat, gue datang ke sini tuh pengen lihat lu itu. Next-nya aja. Ya udah, siap Mas. Thank you. Lanjut kita lihat-lihat kalau di sini pertoyotaan, di sini ada perhondaan. Ini ada Civic Type R polos, ada Civic Type R yang delivery-in yang kayaknya bagian intake dan segala perintilan di mesinnya udah dimodifikasi juga. Ini tadi lumayan kencang juga waktunya, tapi nggak sekencang mobil yang ada di sana. Di sana ada GTR R35. Kita lihat aja langsung. Nah ini dia, ini ada R35 Nismo lagi. Kalau tadi warna biru, sekarang warna putih. Kurang lebih speknya sama-sama Nismo. Bannya udah diganti, velgnya udah diganti, dan ini kalau nggak salah paling cepat kedua. Paling cepat pertama tuh yang R35 tadi. Tapi sebenarnya di event kali ini banyak kelas-kelasnya, ada kelas NA, ada kelas turbo, ada kelas pro, ada kelas beginner. Dan kalau karena gua pakai mobil standar, jadi gua masuknya ke kelas JDM standar. Gua nggak tahu musuhnya siapa aja, tapi ya kita berharap yang terbaik. Semoga dengan waktu yang gua punya, kita bisa podium. Amin. Itu podium es itu. Lanjut kita lihat di sini ada Supra satu-satunya di acara JDM Fest, Supra MK5 atau A90 yang udah dimodifikasi juga, dikasih lips karbon di bawahnya yang kayaknya emang dipakai untuk time attack gitu ya mobilnya. Gue nggak tahu lap time-nya berapa, tapi kalau kita lihat dari modifikasinya, dari interiornya, kayaknya ini mobil emang diperuntukkan untuk time attack dan pastinya harusnya waktunya bagus di bawah 2 menit. Ya, ntar kita bakal lihat hasilnya dia berapa. Oke, lanjut sebelah Supra di sini ada persubaruan. Ini Subaru lama tapi ya yang hatchback, yaitu ada Subaru WRX STI yang biru. Ada juga yang putih. Tapi yang menarik perhatian gue yaitu putihnya ini bagian intake-nya, bagian apapunnya itu yang kelihatan diganti pakai merek Perrin warna merah. Jadinya manis gitu ngeliatnya. Mantap. Di sini ada NSX yang dipakai untuk time attack. Yang modifikasinya kelihatannya kayak emang dibikin untuk time attack. Dari splitternya udah dikasih splitter karbon, kap mesinnya juga. Bukan. Ini bukan kap mesin karena NSX mesinnya di belakang. Tapi sayangnya tadi dipakai buat time attack dan katanya mesinnya jebol. Either mesinnya atau apa gitu. Pokoknya ada oli tumpah di sirkuit karena mobil ini. Padahal gue pengen banget ngeliat mobil ini meraih best lap-nya, tapi sayangnya udah nggak bisa lanjut. Nah, kalau tadi kita bahas fastest di track ini yaitu R35, di sini ada fastest juga, tapi ini buat mobil yang NA. Waktunya itu 1 menit 55 detik. Estilo yang udah diganti, mesinnya pakai mesin Jun, dan pokoknya udah di reinforce, udah enteng, udah mantep banget. Emang diperuntukkan time attack. Jadi kalau sempet besok itu kita mau syuting review lebih lengkap lagi tentang mobil ini. Ntar akan tayang di channel Garage Dream. Kalian tunggu aja. Nah, mobil yang mau kita bahas itu aja mungkin. Sekarang kita udah balik lagi ke pedoknya Subaru. Ini seperti biasa Subaru semua. Gak usah kita bahas lagi. Yang jelas sekarang udah waktunya gue untuk time attack sesi 3. Untuk terakhir kalinya kita coba. Semoga bisa ngasih waktu yang paling bagus. Target pokoknya 2 menit nih. Semoga bisa podium. Let's go. Oke, tadi kita baru aja selesai time attack yang terakhir. Waktu gua itu di 2 menit 2 detik. Lumayan improve. Dan yang gue cari emang improvement dari percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Selalu ada improvement yang tadinya 5 detik, ke 3 detik, dan terakhir 2 detik. Dan sebenarnya masih bisa di-improve lagi, tapi kita cuma dapat 3 kali percobaan. Acara udah selesai, dan sebagai penutupnya, kita lagi jalan-jalan dulu nih sama JDM-JDM lain. Ada 87 mobil JDM dan bareng-bareng di Mandalika, dan sirkuit yang keren, mobil-mobil yang keren, kombinasi yang perfect banget buat anak JDM kayak gue gini. Asik ya. So, abis ini kita mau podium dulu. Kita lihat kita dapat piala apa enggak. Kalau enggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat experience yang keren banget.
Oke, yang lain udah pada masuk, tapi kita masih dalam track karena kita mau ngedrift. Kita baru aja dapat izin dari Pak Andi dan juga Om Denny. Thank you so much. Kita mau nyoba seperti biasa ngedrift di tikungan 16. Tikungan yang biasa kita drifting dekat dengan motif dari Lombok ini yang merah putih. So kita coba aja dengan mobil standar. Pertama kali kita coba ngedrift di sini pakai mobil standar. Let's go. Oke, kita baru aja selesai ngedrift di tikungan 16, tempat kita biasa ngedrift. Tapi sayangnya gue lupa untuk matiin traction controlnya. Bukan lupa sih, tapi cara matiinnya tuh beda karena ini yang 2024. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa nyobain BRZ baru untuk pertama kalinya ngedrift di tikungan 16. Jadi kita udah pernah ngedrift pakai mobil drift beneran, pakai Silvia gue, dan pakai BRZ ini. Next, kita bakal ngedrift pakai BR Zico di Mandalika. Tapi untuk sekarang mungkin gitu aja untuk video kali ini. Gue mau lihat podium ceremony dulu. Kalau ternyata gue podium, berarti closingnya kita ulang. Kalau ternyata gue nggak podium, berarti ini closingnya. Thank you so much Subaru Indonesia, thank you MGPA, thank you untuk JDM Run yang udah bikin acara yang keren banget ini. See you di next event. Keep driving safe and goodbye. Oke, closing yang tadi nggak jadi karena ternyata kita dapet podium juara 3 di kelas standar class. Ini tuh yang 2400 cc, which is Subaru kita kan 2400 cc, makanya kita dapat posisi 3. Thank you so much Subaru, thank you JDM Run atas pialanya. So see you di event selanjutnya. Bye bye.